ulama besar. Di antaranya Dr. Kiai Haji Lutfi Fatullah LCMA, ulama hadir. Kalau nonton TVRI, kajian kitab kuning, beliau yang bawa. Bareng sama Dr. Kiai Haji Taufik Hulaimi alim fikih, ulama ahli fikih. Itu barengan tuh di bulan Juli tahun 2021. Bareng dengan Profesor Dr. Ustazah Hajjah Huzaimah Tahidoyanto, Doktor Tafsir lulusan Al-Azhar Mesir, wafat. Dan ternyata menurut catatan Majelis Ulama, gak kurang selama pandemi 900 ulama meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi wa hadhihi musibatun kubra. Ini adalah musibah besar. Kalau pejabat mati, besok udah ada yang gantiin. Jangankan mati, belum mati aja udah mau berebut gantiin. Betul? Pemilu 2024 panasnya dari sekarang. Ya, udah main sindir, udah main segala macam. Tapi musibah bagi kita dan tanda kiamat adalah dengan Allah cabut ilmu dengan wafatnya ulama. Karena innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Akan tetapi mencabut ilmu dengan mewafatkan ulama. Sebab kalau tidak ada ulama, orang cari pemimpin, cari imam yang tidak paham. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Na'udzubillah min tayamum aja. Halo, masih hidup? Memang benar kata Ustaz Basit, Ustaz Taufik Hidayat tadi, Ustaz ceramah di Baitul Makmur ini nggak usah lama-lama. Orang di sini udah soleh-soleh semua. Jamaah Baitul Makmur belum azan aja udah pada sholat. Alhamdulillah. Jadi kembali kita musibah wafatnya ulama, dicabut ilmu tanda kiamat. Ya, saya berangkat haji tahun 2005, 2006. Ya, saya dapetin orang berangkat haji belum bisa tayamum. Tayamum di pesawat, pakai musaf kuping, musaf kaki. Saya bilang, Pak, ngapain? Tayamum. Oh, jangan-jangan kan tadi kumur-kumur juga pada debu. Enggak paham. Ya. Apalagi ini karena di Bogor, ya. Ini masuk ke Bogor ya? Ini Bogor arah-arah Slebel kayaknya. Halo? Ya kalau Bogor saudara lah, keluarga sendiri. Karena nama saya udah ketempelan Suki Al-Buguri, walaupun tinggalnya di Jakarta, ya. Dialeknya juga Betawi, ya. Orang di Betawi bilang saya malah orang Betawi, gitu. Tapi karena saya lahirnya di Bogor, bapak saya dari Empang, ibu saya Ciampea, ya udah, jadinya Al-Bugu, orang Bogor. Walaupun orang sering salah, Suki Al-Bukhari, salah. Kadang-kadang ada yang Al-Bucuri. Indra Bekti waktu pertama, Ustaz Suki Al-Kuburi. Kuburan. Jadi terakhir sebelum Kiai Haji Zainuddin MZ wafat, kita siaran Damai Indonesia pun dari Bekasi. Saya ceramah, selesai, Kiai Zainuddin MZ naik. Kemudian beliau membenarkan ceramah saya. Dan dia bilang, orang kita ini memang begitu sih. Jualan apa aja laku. Sampai orang ngaku nabi, ada yang ikut. Kata Kiai Zainuddin MZ, orang dari Gunung Menyang, pelatih bulu tangkis, ngaku dapat wahyu dari Bogor.
Kata Kiai Zainuddin Amzan, setahu saya orang dari Bogor itu dapatnya tanes, bukan dapat wahyu. Ada yang ikut. Apalagi kalau ulama sudah pada wafat. Maka doain guru-guru kita sehat walafiat. Amin. Tadi saya masuk ada majelis, alhamdulillah. Selama ada majelis, insya Allah kita belajar, insya Allah amal kita dengan ilmu, insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab maulid ini cuma penyemangat. Yang paling penting itu kalau kita hadir di majelis ngikutin kajian. Tapi di masjid ini saya nggak khawatir. Tadi saya diceritain, masya Allah jamaah di sini semangat semua sholat jamaah. Alhamdulillah. Sholat subuh aja sampai keluar sedang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita dikasih sehat semua. Halo, yang di atas mas. Halo. Ya. Anak-anaknya tolong dikasih duit 5 juta biar diam. Jadi sehat ini mahal. Dulu ada artis, saya sempet gantiin jadi presenter, gantiin Olga Saputra waktu dia dirawat di Singapura. Saya bawain acara tuh yang nyumbang-nyumbang, kita datang ke pemulung ngasih duit. Sempet 2 episode saya gantiin sebelum beliau akhirnya meninggal. Itu dirawat di Singapura 1 tahun, biayanya 20 miliar. Jadi untuk sehat setahun, kalau mau dihitung-hitung duit, minimal 20 miliar. Duit 20 miliar kalau kita beliin sebelah. Tumpahin di Pabuaran ya. Tumpahin di Pabuaran, anak-anak bisa mandi sebelah. 20 miliar. Kita sehat 2 tahun, alhamdulillah 40 miliar. Alhamdulillah. Ada juga dulu teman saya kerjanya di percetakan. Suatu hari mungkin karena lupa bayar infak, diuji oleh Allah, sehari semalam nggak bisa buang angin. Saya nggak mau bilang nggak bisa kentut, supaya halus saya bilang nggak bisa buang angin. Sehari semalam perutnya keras, dibawa ke rumah sakit Muhammad Husni Tamrin di Salemba. Sekali keluar 1,5 juta. Masya Allah. Oh, angin doang sekali keluar 1,5 juta. Kemarin saya ceramah ya di Garut, Kuningan, ya. Saya tanya, ada nggak yang sehari buang angin 10 kali? Rata-rata bilang ada. Cuma ada satu ibu-ibu yang nggak jawab. Saya bilang, ibu nggak ada 10 kali sehari. Saya baru 9 Pak Ustaz. Akhirnya kita panggil ke panggung, kita tungguin yang ke-10. Kalau sekali buang angin 1,5 juta, 10 kali udah 15 juta. Urusan kentut doang, sehari bisa beli motor nih. Masya, itu urusan sehat. Makanya dikasih sehat kayak gini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ada yang lebih mahal dari nikmat sehat, yaitu nikmat iman is. Pak, berapa harga iman kita? Menurut Al-Quran Surat Al-Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Ibu, Bu, yang di atas sama yang di luar, berapa harga emas sekilo? Orang sini mau belinya kiloan. Waktu haji 2019, sekilo itu saya ditawarin sebelum berangkat haji sekilo 650 juta. Saya berangkat haji 2019 sebelum pandemi. Begitu pulang, harga emas naik jadi 1 miliar. Yang nawarin saya telepon, Ustaz, nyesel kan? Kalau kemarin beli, hanya hitungan beberapa bulan, untung 350 juta.
Sejak saat itu nyesel, kenapa kemarin saya nggak punya duit. Jadi bukan nyesel karena nggak beli gitu. Sekarang sih emas sekitar 800 jutaan. Emas sekilo masih bisa kita kepel. Iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Makanya pesan agama, pesan Quran, sebagaimana kalau khatib menyampaikan ayatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia kecuali dalam iman, guys. Ya, apalagi namanya orang meninggal semuanya dadakan. Enggak. Ada orang bilang, Pak Ustaz, teman saya meninggal dadakan. Tadi pagi masih ngobrol, siang udah meninggal. Saya bilang biasa. Kalau pagi ngobrol, siang meninggal biasa. Yang gak biasa, pagi meninggal, siang ngobrol. Itu baru aneh. Orang lagi mancing, Pak. Di pinggir empang mancing. Sambil merokok, rokoknya jatuh, mati. Halo. Ya begitulah. Makanya pesen, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oh. Pak, ngantuk ya? Makanya kita lihat setengah jam aja deh. Mana yang pulas duluan. Makanya jangan meninggal dunia kecuali dalam iman Islam. Kemarin yang viral selain di kemarin tuh Farel yang nyanyi wong ngene kok dibanding. Halo. Ada juga Ustazah Taslimah di Masjid Al-Barakah Asyafiyah, habis baca Quran, khataman Quran, habis baca awal Al-Baqarah, pas baca wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid. Innalillahi, Masya Allah, meninggal dalam keadaan mengucapkan wa ilahukum ilahu. Itu mau jelas catatannya malaikat juga, Masya Allah, kalimatnya adalah kalimatnya ini. Coba kalau meninggal lagi banting kartu. Orang main gaplek paling sopan aja sambil banting double 6 bangsat jalan. Itu paling sopan. Saya uangnya lagi. Jalan gini. Senyum lagi. Loh, kalau pas begitu mati, ada catatannya ke malaikat. Bangsat mati. Tapi kalau wa ilahukum ilahu wahid, ya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa saat sakaratul maut yang keluar dari mulut kita adalah la ilaha illallah. Atau kayak tadi saya di Depok Sawangan hadir Ketua Majelis Ulama Indonesia Depok. Ini guru saya juga, Dr. Kiai Haji Dimyati Batul Zaman MA. Ya, Kiai, itu kalau wa ilahukum ilahu wahid sama la ilaha illallah sama enggak? Maknanya sama. Masya Allah. Makanya iman kita ini lebih mahal dari emas segede dunia. Ibu di sini ada yang pakai anting 6 kilo. Oh, 2,5 kilo itu juga beragam. Makanya mau ditukar sama mie instan. Ya, mie instan murah. Orang jual agamanya ditukar. Ya di'udinahu bi'aradin minad dunya murah. Ustaz, sekarang katanya mie instan mau naik 3 kali lipat karena perang Rusia. Yang tadinya 3.000 jadi 9.000. Tetap murah. Ya, orang bilang mahal Pak Ustaz. Kali ayam naik, ayam bawang naik. Ya enggak naik, cuma potongan ayam Pak Ustaz. Halo.
Jadi kita bersyukur iman kita mahal. Makanya saya punya tetangga di Jakarta, Ustaz Abdul Basit udah berapa kali ke rumah saya di Jakarta. Saya punya tetangga orang Inggris, 7 tahun ketemu, di bulan kemarin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah 7 tahun, dulu saya tanya, miskin ngapain belajar Islam? Dia bilang, Ustaz, umat Islam tuh hidupnya tentram. Saya di Inggris mau tidur aja, we have to take Valium, minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam, jangankan minum obat tidur, harus dengerin ceramah. Khatib Jumat baru mulai, alhamdulillah, udah 2 kali ngimpi. Mana ngimpinya nyambung sama Jumat kemarin. Tapi itu bukan jamaah Baitul Makmur. Jamaah Baitul Makmur, Masya Allah, mau Jumatan aja dari hari Kamis sudah mandi. Alhamdulillah. Kalau di Jakarta tempat saya Jumatan, kemarin saya Jumatan di Mekah. Jam 9 kita udah ke masjid. Paling jelek jam 10. Padahal 12:30 baru azan. 12:30 baru azan. Jam 9 udah ke masjid. Kalau di Jakarta yang gelisah motifnya, itu belum ada orang. Sampai ngomong sama pengurus, Pak, ini Jumatan jadi nggak? Kalau nggak jadi saya mau cari masjid lain. Takut nggak kebagian jatah. Alhamdulillah, iman Islam kita jangan dijual. Walaupun ya Bu, nih ibu di sini ABG-nya juga saya lihat tadi, Masya Allah, orang bojong. Ini bukan bojong snebel. Anak-anak mudanya aja yang ABG, yang perempuannya saya lihat pakai baju-baju muslimah. Gak ada yang pakai ikensi maiketek. Alhamdulillah. Gak ada yang pakai celana wahai. Hah? Awal segini wahai sih. Dari kata Ustaz Nasir Ustaz, orang Sirima yang perempuan jangankan ngaji, berenang aja pakai mukena. Alhamdulillah. Makanya kalau udah bagus nih di sini kita sama ulama, ya ada Ustaz Taufik Hidayah, ya saya pikir dia pelatih bulu tangkis. Wah, kalau Ustaz di sini kita sama ulama ngaji paham ilmu, insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu. Yang pertama, yang kedua, kita kalau akhlaknya udah bagus, pertahankan kalau bisa ditingkatkan. Karena an-nasu bisifatihil ghalibah, manusia berdasarkan sifatnya yang dominan. Kalau kita udah dikenal baik, suatu saat kita salah, orang tuh nggak nganggap yang salah itu kita. Nggak nganggap, karena kita dikenal orang baik. 2016 saya umroh kebetulan bareng Komen rumahnya di Sentul. Dia sampai di Madinah, Komen mukanya merah. Bang, kenapa? Nahan buang angin Pak Ustaz. Buang aja nggak pamit. Oh boleh bahkan, boleh. Dari Indonesia dia tahan. Boleh dikeluarin Pak Ustaz, keluarin. Ayo bareng Pak Ustaz. Keluarin. Kentut nggak. Akhirnya dikeluarin. Lega Pak Ustaz. Alhamdulillah. Naik lift hotel. Nyesel juga diajak tadi nggak ikut gua. Saya yang mules. Ditahan-tahan, keluar juga dikit. Rupanya ada nyium protes yang dituduh bukan saya. Oke, lu tahan Kit, udah dol punya lo. Ada komen, saya udah keluarin Bu tadi di luar, tadi sisanya kali. Naik ke atas, di kamar ganti baju, Komen nyemprot minyak wangi setengah hotel biar nggak dituduh bau. Turun kita mau ke masjid Nabawi, ketemu sama ibu-ibu yang tadi yang dipuji, oh Ustaz harum banget. Kata gue, saya Bu
Kalau yang tadi aja masih berasa, ada sifat hilal manusia berdasarkan sifat yang dominan. Dulu nih sebelum ada fitnah, kita pakai baju begini pasti dipercaya orang lain. Betul. Dan kalau saya mau khotbah di Tanjung Priok sampai Kemayoran, macet, nggak nyampe ke Tanjung Priok. Saya keluar dari tol, cari masjid. Saya sholat Jumat di masjid itu, masukin kotak amal 20.000, sholat. Pas lagi sholat ba'diyah, panitia ngitung kotak amal. Ternyata ada ratusan ribu 5 lembar. Yang dituduh siapa? Oh, ada Ustaz Suki. Padahal saya cuma masukin 20.000, dituduh 500.000. Tapi orang, misalnya di sini alhamdulillah, kalau orang sini nggak ada yang akhlaknya jelek deh, alhamdulillah. Kalau ada, masya Allah, dia troublemaker, orangnya suka bikin ribut di kampung. Jangankan dia mau buat maksiat, dia mau ke masjid aja, orang curiga. Orang yang biasa berbuat jelek, dia pakai sarung ke masjid, orang bukan senang. Selalu beresin kotak amal gembong. Lu lihat dong, dia mau sholat, itu pakai sarung. Gak percaya. Dari cara pakai sarungnya aja orang-orang gulung depan dia gulung belakang. Gak dipercaya. Dr. Korni dalam bukunya La Tahzan berdalil kepada 2 dalil akli. Yang pertama, al-ma idza balagha kullatayn lam yahmil al-khabath. Air kalau udah banyak, kayak air laut, ada bangkai apapun, air laut tetap tohir mutahhir, tetap suci mensucikan. Betul. Ada kali gede, ngambang kuning. Kalau air banyak, la yunajjisuhu syai'. Kita mau wudu, singkirin kan? Push. Sana. Ya, kita geser, boleh. Tapi kalau air dikit, air segelas, kejatuhan bangkai kambing, bisa dipakai wudhu lah. Sama gelas-gelasnya hancur. Makanya kalau kita udah dikenal jadi orang baik, ahli ibadah, orang yang jujur seperti Nabi, itu viral dari umur 12 tahun. Viral beliau sebagai al-amin, orang yang dapat dipercaya. Betul. Nabi udah viral dari masih sebelum dapat wahyu, sebelum jadi roh, udah dijuluki al-amin, masih muda aja dijuluki orang yang terpercaya, orang yang dapat dipercaya. Maka yang kedua, kita jadikan diri kita dipercaya dan dikenal sebagai orang soleh, dipercaya dan dikenal sebagai orang baik. Insya Allah kita adalah memang betul-betul orang yang baik. Amin. Alhamdulillah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bersama kita tingkatkan semangat. Semangat. Ya, makanya kita doa juga, Allahumma rzuqna mutaba'at Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma rzuqna mutaba'at Rasul sallallahu alaihi. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi. Karena memang tadi ayatnya sudah saya baca. Sekali lagi saya baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Jadi Nabi itu adalah teladan. Dalam tafsir Ibnu Katsir saya baca, Nabi teladan dalam hal apa? Bi aqwalihi wa af'alihi
wa ahwalihi. Perkataannya, perbuatannya, dan seluruh tindak tanduknya Nabi adalah contoh. Sampai tidurnya Nabi aja contoh. Nabi mah nih masuk masjid, sholat, nyender, duduk, ketiduran, senyum. Sahabat nyatet, ini pasti ada wahyu. Betul, habis diwahyukan surat Al-Kausar. Coba kalau kita datang ke masjid, duduk, nyender, merem, senyum. Kata temannya ngigo. Kalau bagikan Nabi, diamnya aja jadi takrir. Sahabat lagi makan dom, sejenis biawak di hulu. Nabi lihat, Nabi nggak ngomong, Nabi nggak melarang, Nabi nggak memerintahkan, Nabi nggak nyobain, Nabi cuma diam. Itu jadi takrir. Berarti makan daging dom boleh. Karena Nabi nggak larang. Nabi bilang jangan makan gini. Atau bukan hadis fikih, Nabi makan nyobain. Tidak, diamnya aja jadi hukum. Kalau kita diam aja, halo, kita diam aja, kebagian besek dah. Diam aja orang pada bubuk dia diam. Halo, lanjut. Jadi fi aqwalihi, perkataannya. Nabi mah ngomongnya bagus, manggil istrinya juga ya Humairah, wala yang pipinya merah-merah. Kita kadang-kadang orang sini mentang-mentang istrinya udah melarat, dipanggilnya Raci. Tapi orang sini rata-rata manggilnya yang. Ini yangnya sayang, bukan yang peang ya. Nabi ngomongnya baik. Dan Nabi misalnya gini, ibu pulang ke rumah, nanya ada makanan apa enggak. Kemudian kata istrinya, hari ini kita nggak punya makanan. Kata Nabi, kalau gitu aku puasa. Percis orang-orang bocor, laporan. Kalau pulang nanya sama istrinya ada makanan apa enggak. Kata istrinya, tadi aku siap maulid, sekarang nggak masak. Kata suaminya, kalau gitu aku puasa. Puasa masih belanja. Kalau orang sono kadang-kadang diungkit, hari ini tak masak, duit 50.000 habis per hari. Istrinya soleh, gak bakalan habis suamiku. Duit 50.000 udah saya beli kalender, bisa dipakai setahun, tinggal dicopotin tiap bulan. Nabi gak pernah mencela makanan. Kalau dikasih makanan, istahahu akadahu wa illa tarakahu. Kalau doyan dimakan, kalau nggak doyan ditinggalin. Nggak pakai komentar, dikasih rendang. Gua rasa tadi sendal tuh nyampur. Gua gigit gigi gua ikut. Udah dicela, udah dihina, habis 3 potong. Pas udah habis masih nanya, rendang tadi masih ada nggak? Nabi nggak pernah mencela makanan. Ngomongnya bagus. Makanya kalau mau meninggal, kayak Ustazah Taslimah kemarin di Depok, saya ketemu sama anaknya beliau. Saya tanya, kenapa? Atau apa rahasia emaknya bisa meninggal dengan kalimat thayyibah? Emak itu kerjaannya belajar apa mengajar. Kalau nggak belajar, ngajar. Ngaji di majelis, nanti disampaikan bagi orang. Masya Allah, itu rahasianya. Sampai pulang menghadap Allah dengan kalimat wa ilahukum ilahu wahid. Senang pengajian tiap hari, dia isi hari-hari kehidupannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu. Makanya diawali dari omongan yang baik. Saya ingat diundang sama ibu-ibu majelis taklim di Pondok Indah, orang-orang kaya. Bu, Pak, Pondok Indah kemarin ada jamaah haji saya tinggal di Pondok Indah. Saya nanya, bayar PBB-nya berapa setahun? Hampir 100 juta. Gue bayar PBB-nya hampir 100 juta. Berapa harga rumahnya? Diundang. Pas dia mengantarin minuman ke saya lagi duduk. Dia antarin minumannya jatuh. Dia bukan ngomong innalillahi
ngomongnya mati gue. Saya bilang untung ada malaikat Israel. Kalau ada malaikat Israel sekalian dicabut. Kalimatnya belum kalimatnya baik. Ya, Nabi ngajarin kita selalu zikir, selalu ingat, insya Allah omongan kita adalah omongan yang baik. Alhamdulillah. Tapi ibu-ibu di sini saya tadi nanya juga mau Taufik Hidayat. Gimana ibu-ibu orang Pabuaran jamaah Baitul Maqdis? Orang sini ibu-ibunya ngomongnya baik semua Pak Ustaz. Ustaz Sulti sama komen sama Pak Ati, komen jahil Pak Ati langka. Kalau Pak Ati udah langka kadang-kadang segala punya orang diasih. Itu sampai berasa sendiri. Kalau ibu-ibu di sini katanya kalau latah kaget, latahnya langsung baca Yasin. Baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus lah Pak. Saya yakin orang yang latahnya itu gak akan dilatahin lagi. Karena lama nungguin. Dan yang mau latahin juga mikir kan kalau saya kagetin aja dia baca Al-Waqiah. Terus pada tabarok kan jadi panjang. Tapi kalau yang dicolek gaya anak-anak sekarang dicolek ayam, pasti dicolek lagi minta bebek goreng. Alhamdulillah orang sini omongannya bagus, akhlaknya bagus. Tiap hari mau tidur zikir, ya mau tidur zikir, pagi-pagi zikir, sore-sore zikir. Alhamdulillah. Ini mah jangan yang tua, anak-anaknya aja doa mau tidur bisa, ya doa masuk WC bisa. Kemarin saya ceramah di sekolahan, dia doa masuk WC bisa, doa keluarnya nggak bisa. Jadi dia udah di WC aja. Tapi kalau orang sini jangankan doa masuk WC, doa bongkar WC apa? Alhamdulillah. Baik. Kemudian yang kedua, di samping omongannya baik, ya perbuatannya juga baik. Masya Allah. Pak, halo. Kita kalau ngikut Rasul, minum aja, minum dapat 50 kebaikan. Alhamdulillah. Minum doang. Kalau ngikutin Rasul, dapat 50 hasanah, dapat 50 kebaikan. Gimana caranya? Minum pertama duduk. 1, megangnya tangan. 2, daerah ini air sepitnya. Ini aja deh. Yang kedua, pegang tangan kanan. Ketiga, baca basmalah. Bismillah. Udah 3. Dan kalau minum adabnya salas nafahat. Jangan sekali tekuk, gelok. Ada ibu-ibu pulang dari majelis taklim langsung ngecek teh manis, diminum gelok. Kata anaknya, mak, biarin gue lagi aus. Enggak, itu sendok plastiknya ke bawah. Minum 3 kedudukan, 1, 2, 3. Habis itu baca Alhamdulillah. Cuma begitu aja 5 kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Kebaikan itu dilipat 5 kali, 10 kali lipat, jadinya 50. Cuma urusan minum dong. Ya apalagi kalau kita sholat kama ra'aitumuni usolli, sholat ikut Nabi, pakai tumanina, sholatnya nggak buru-buru. Dia sami Allahu liman hamidah sampai tulang-tulangnya kembali, ada tumanina. Terus mau sujud nih dari berdiri, anggota sujud kan dengkul, tapak tangan sama jidat. Itu kalau yang belajar, boleh dengkul dulu, pas turun Allahu Akbar. Ini yang pertama. Atau pakai tangan dulu, Allahu Akbar baru dengkul, baru jidat. Yang nggak boleh pakai jidat dulu lah. Karena nggak boleh saya tak nyontohin. Kita ikutin Rasul. Orang kadang-kadang halo, sholat. Kalau ada orang doang lama. Kalau nggak ada orang, sholatnya masya Allah. Sampai dia sendiri lupa. Gue tadi sujud dulu atau ruku dulu ya? Terawih. Saya pernah di masjid saya undang hafal Quran jadi imam terawih.
baca surat Ar-Rahman, baru 2 rakaat aja saya udah di SMS, Ustaz tolong imam itu jangan dipakai. Padahal Nabi itu kalau sholat sampai kakinya bengkak. Kita sholat, kita bengkak bukan karena sholat, kadang-kadang makna sebelah sholat karena nonton sinetron. Ngaji juga gayanya doang. Bismillahirrahmanirrahim. Sinetron mulai Nabi suka baca dan suka dengerin Quran dari orang lain. Kadang-kadang orang terawih Pak, terawih udah cepet aja, orang masih cari yang lebih cepet. Kadang-kadang ada tuh, di sono aja 25 menit selesai, dibagiin kolak lagi. Di sono 20 menit, ada lagi 15 menit. Imamnya baca Fatihah 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah 1 nafas masih ada di sono imamnya dengan nafas. Mati. Makanya tarawih libur. Iya, padahal Nabi makan, minum, tidurnya aja. Kalau kita ikutin Nabi, ada pahalanya. Maaf, buang air aja, ada cara jongkoknya. Makan, ada caranya. Iya, kalau diikutin, insya Allah kita dapat pahala tidak. Dan apa yang dilakukan Nabi sekarang diteliti, itu paling bagus, itu paling sehat, itu paling bersih. Masya Allah. Halo. Salawat dulu deh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti dikenalin oleh Nabi pada hari kiamat. Amin. Dan pada setiap keadaan, kalau kita contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita diterima amalnya di dunia dan di akhirat, kita akan mendapatkan balasan pahalanya. Amin. Memang nggak bisa semua orang ikutin Nabi. Katanya siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Orang yang beriman, percaya bakal ketemu Allah dan percaya ada di hari akhir. Sekarang aja udah ada tanda-tandanya. Kita kalau ke Mekah, mungkin yang tahun 92 ke Mekah, Arafah tandus. Sekarang Arafah, Masya Allah, pohonnya udah tinggi-tinggi. Mekah aja udah rindang. Itu adalah salah satu tanda akhir zaman. Apalagi wafat para ulama banyak. Maka ini nasihat buat diri saya sendiri. Kita persiapkan dengan amal saleh. Karena dengan semakin canggihnya zaman, kemarin saya ditanya, Ustaz, ada makanan mie halal tapi rasanya rasa daging babi. Ada tempe dimakan rasanya daging babi. Iya, ini gimana hukumnya? Nanti jangan-jangan ada rasa daging babi rasanya tempe. Allah. Maka kalau kita gak dipimpin, gak ngaji, nggak bertanya, sangat mungkin kita tersesat dari jalan. Ya mudah-mudahan kalau sholat aja yang bisa musuh itu yang kenal Allah, sebagaimana dikatakan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi cuma yang tahu bakal jumpa dengan Allah, bakal pulang semua, bakal kembali menghadap Allah. Wa dzakarallaha katsiran, dialah yang bisa menjadi followers baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan
dari hal yang kecil, makan, minum, kayak tidur, duduk, terus zikir. Ya ini aja bagian yang kecil. Mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat dikenali sebagai Nabi. Kemarin alhamdulillah mau masuk roboh di Madinah dekat makam Rasul. Waktunya udah lewat karena sekarang pakai tasbih. Tasbih mau masuk, enggak pada sholat zuhur, enggak, jangan sekarang. Setelah selesai sholat zuhur, kita baca sholawat. Ya Rasul, saya lihat Ubatul Hadra, makam Rasul. Akhirnya berapa orang? Ya, Muhammad satu apa? Kami cuma 5 orang. Ayo kita panggil dan boleh masuk sama kelompok yang sudah lebih dulu masuk. Lewat kita ya di Allah taman surga dan bersalam lagi kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan siapa yang ziarah ke makam Nabi waktu sudah wafat insya Allah sama dengan ziarah kepada beliau saat beliau masih hidup. Dan mudah-mudahan di orang-orang sini ada berapa orang yang belum haji? Haji semua alhamdulillah. Pantesan saya pas masuk itu baunya bau haji semua. Nggak apa-apa, mendingan bau haji daripada haji bau. Ya, insya Allah semuanya bisa berangkat. Amin. Ibu juga yang mau berangkat sama saya nanti saya diskon 10.000 perak. Yang penting di diskon. Nabung, ya sehari 100 dolar, insya Allah cepat. Ya insya Allah semuanya dimudahkan. Ya dan jangan cuma hadir di majelis maulid, tapi juga hadir di majelis ilmu pengajian rutin. Karena ilmu itu cahaya. Kemarin saya berangkat haji 700 juta kedua sama istri saya itu sama sekali nggak keluarin duit. Karena ilmu dikit, orang nggak punya ilmu nggak bisa. Ada jemaah haji saya tahun 2008 atau 2007 saya lupa mau berangkat, Pak Ustaz saya nggak punya ilmunya, ikut manasik. Pak Ustaz saya nggak bisa bahasa Arab, Bapak bisa bahasa Inggris nggak? Boro-boro Arab nggak bisa, Inggris nggak bisa. Tenang, di sana orang-orang pada bisa bahasa Indonesia. Apalagi kalau urusan makan doang, mau jajan di Mekah, tinggal nunjuk, 5 real. Alhamdulillah, ini orang Sulawesi asal ketemu makanan, 5 real, sukses. Cuman dia gagal pas mau pipis. Nyampe di Batu Quraisy di apartemen, dia turun di luar karena kebelet. Yang jagain WC-nya orang Yaman, dia nggak bisa ngomongnya. Dia ingat, kalau makan, pipis berarti, hampir di tenggorokan. Akhirnya saya datang. Islam Muhammad ada hadas. Ya, what's matter? What's wrong? Ada nggak? Ayah naon? Dia bilang hal haji Abdul Fahisha. Ini haji pengen berbuat maksiat. Masa nunjuk-nunjuk? Saya bilang Pak Haji pakai. Saya kebelah Pak Ustaz. Saya bilang hayang pilih dan apa? Saya bilang hal haji Abdul Hamad. Yuri dan dia terawal. Dia pengen ke WC. Kata orang yang mana yang udah ngomong? Bukan pikiran ya. Akhirnya begitu dijelasin, dibukain pintu. Itu contoh ilmu dikit aja, insya Allah akan mengantarkan kita kepada ketenangan dan ketentraman. Apalagi kalau nuntut ilmu, ilmunya banyak, semakin tenang dan yakin, dan insya Allah amal kita, amal soleh yang diterima oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Rabbal. Ini udah jam 11, ya Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahim kita memberi manfaat. Kalau kita ketemu lagi di masjid Baitul Ma'mur, insya Allah kita ketemu di Madinah. Amin. Kalau kita ketemu di Madinah, ketemu di Mekah. Amin. Kalau kita ketemu di Mekah, ketemu di surga. Amin. Ustaz, saya lihat di wajah. Ibu masuk surga? Ya di blok F, Pak Ustaz. Alhamdulillah, kita pakaian jadi. Karena kalau ibu-ibu di sini suka di mall, di sana juga suka keliling. Sampai di sini, mudah-mudahan manfaat. Nanti ada doa dari guru kita yang jangan pulang dulu karena doa penting, ya. Apalagi kalau belum kebagian gesek, jangan pulang. Terima kasih.
masih mohon maaf, saya kembali ke studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.